Selamat pagi semuanya teman-teman, bertemu kembali dengan channel LT Farmer. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penalaran analitis yang mana ini merupakan suatu ujian kemampuan verbal. Dalam penalaran analitis ini terdiri dari urutan kualitas, urutan kuantitas, kombinatorik maupun implikasi. Nah, dalam tes penalaran analitis ini, teman-teman itu diminta untuk menganalisa suatu informasi yang berbentuk teks, paragraf, serta kemampuan dalam memanipulasi informasi atau data, kemudian disimpulkan dalam suatu permasalahan tersebut. Nah, di sini untuk materi yang ada dalam penalaran analitis itu terdiri dari keurutan kualitas. Biasanya yang sering muncul itu adalah mengurutkan nilai kelompok siswa, kemudian mengurutkan nilai dari hasil suatu pertandingan. Kemudian pada urutan kuantitas itu ada mengurutkan usia kelompok orang biasanya, kemudian berat badan kelompok orang maupun tinggi badan kelompok orang. Untuk yang bagian kombinatorik biasanya itu yang sering muncul adalah posisi duduk melingkar. Ini sering sekali muncul dalam tes CPNS maupun tes-tes psikotes, baik itu berupa tes beasiswa maupun lainnya. Kemudian dalam hal membuat jadwal, posisi duduk berhadapan, antrian presentasi, dan terakhir itu adalah adanya implikasi, yaitu hubungan antar syarat yang biasanya ditanyakan. Nah, di sini ada contoh soal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dalam satu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C, A menyelesaikan ujian sebelum D, C menyelesaikan ujian setelah B. Nah, jika B itu menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah, nah di sini teman-teman harus membuat dulu, ketahui dulu. Tadi kan ditanyakan D itu diketahui bahwa D itu lebih dulu daripada C, kemudian A dia itu lebih dulu daripada D, tulis dulu sini. Kemudian C tadi ini C B ini lebih dulu, berarti B lebih dulu, atau B ini lebih dulu daripada C. Jadi seperti ini. Kemudian B ini lebih dulu daripada A. Jadi di sini teman-teman bisa simpulkan bahwa urutan yang benar itu adalah B, kemudian disusul oleh A, kemudian setelah A itu disusul oleh D, setelah D baru disusul oleh C. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Lanjut nomor 2. Di sini nilai A ini lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah daripada nilai Nila. Nilai Nila lebih baik daripada nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nah, urutan yang tertinggi. Ditanyakan urutan yang tinggi, teman-teman. Jadi, teman-teman buat seperti tadi. Ya, misalnya di sini tulis Ani. Ani ini lebih tinggi daripada Banu nilainya. Banu, kemudian Ani ini tapi lebih rendah daripada Nila, atau itu bisa tulis juga seperti ini, Nila lebih tinggi daripada Ani. Nah, kemudian nilai Nila tadi, Nila itu lebih tinggi daripada Fatur, ya kan, lebih tinggi daripada Fatur. Kemudian nilai Nila tadi lebih rendah daripada Sigit, dan atau bisa juga ditulis seperti ini, Sigit lebih tinggi daripada Nila. Nah, jelas di sini bahwa Fatur itu lebih tinggi daripada Ani. Jadi jelas di sini ya teman-teman, nilai yang tertinggi itu adalah Sigit, kemudian disusul oleh Nila, kemudian Fatur yang kita singkat dengan F di sini, kemudian Ani, baru yang terakhir adalah Banu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini suatu soal dalam mengurutkan urutan kuantitas nih ya teman-teman, urutan kuantitas. Ini contoh dari soal urutan kuantitas. Pada sebuah kompetisi terdiri dari 4 tim, yaitu Juventus, Arsenal, Barcelona, Dortmund. Nah, keempat tim ini saling berhadapan. Jika menang, diperoleh nilai 3, seri 1 dan kalah 0. Juventus di sini tidak pernah
itu ya, Juventus diketahui tidak pernah kalah, Arsenal selalu imbang, sedangkan Dortmund itu hanya memperoleh nilai 1. Kemudian ditanya urutan klasemennya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, jadi tipsnya itu atau triknya itu teman-teman buat tabel. Seperti ini, Juventus kita coba dengan Juve. Kemudian di sini ada Barcelona. Kemudian tulis di sini Arsenal. Tulis dulu. Kemudian Dortmund. Nah, di sini teman-teman buat tabel bahwa menang, seri, kalah, kemudian ini poinnya. Poin apa ini? Jadi tadi Juventus itu dia menang 2 kali. Ya kan? Dia seri sekali, berarti kalahnya 0. Nah, Barca juga tadi diketahui menang sekali. Nah, seri sekali berarti kan seri sekali dan kalahnya sekali. Arsenal tadi tidak pernah menang, berarti 0 dia, tidak pernah menang, tulis saja 0. Seri selalu imbang dia, berarti tiga-tiganya imbang, 3 kali main 3, berarti kalahnya juga 0. Kemudian Dortmund ini sisanya. Tadi Dortmund kan diketahui juga tidak ada menang dia. Tidak ada menang berarti. Nah, kemudian serinya sekali dan kalahnya berarti dia 2 kali Dortmund ini. Nah, seperti kita ketahui di atas bahwasanya menang itu dikali 3, seri sekali 1. Berarti Juventus poinnya 2 kali 3 tambah 1. Berarti 6 tambah 1, ini 7 poin. Kemudian Barcelona menangnya 3. 1 kali 3, 3. Seri kali 1, berarti 4. Dan Arsenal ini dikali 3 ya, 3 seri karena 3 kali 3. Dan Dortmund 2 kali 0, 0 berarti seri sekali berarti 1. Nah, jelas urutannya di sini klasemen itu Juventus yang paling utama, disusul oleh Barcelona, kemudian Arsenal dan Dortmund. Jadi jelas jawabannya itu adalah A. Nah, di sini ada latihan soal, teman-teman bisa baca, semua teman-teman post terlebih dahulu untuk latihan di rumah, untuk membiasakan soal ini, termasuk soal kombinatorik ya teman-teman. Soal kombinatorik, karena kita tahu dari soal ini itu kita harus mengurutkan suatu jadwal ya, jadwal yang telah ada di soal ini. Nah, teman-teman bisa kerjakan, kemudian jawabannya bisa kalian itu bisa ditulis di dalam kolom komentar, nanti kita bahas. Kemudian ini ada soal selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Ini merupakan soal dalam mengurutkan urutan ya teman-teman, mengurutkan kuantitas. Ini termasuk soal kemampuan penilaian analitis dalam hal kuantitas. Kemudian ada soal selanjutnya itu ada tentang dalam mengurutkan juga ini teman-teman. Teman-teman bisa jawab, sering-sering berlatih. Memang untuk soal penalaran analitis ini merupakan suatu soal yang tersulit dalam tes. Akan tetapi ketika teman-teman itu sudah terbiasa, insya Allah soal ini bisa dikuasai dan bisa dengan mudah teman-teman kerjakan nanti pada saat tes. Terima kasih teman-teman, cukup sampai sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti akan kita adakan materi-materi berikutnya seputar